Rame ya viral tah Bapak Pigai jeung Ibu Sondang komisioner Komnas HAM ieu duanana oge nya yang menyatakan cek Bapak Pigai mah penyekapan penganiayaan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat itu adalah hilaf cenah gitu. Kalau kata Ibu Sondang mah Komnas HAM perempuan, penyekapan, penganiayaan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat itu bukan kategori penyiksaan. Ini luar biasa. Satu jun teu baraya lamun anu dua ieu komisioner HAM, Komnas HAM, lamun diparcat ya dipecat duanana dipecat ganti kuno balener aku nu balener ganti. Well Ini loh guys, yang dimaksud Bapak Menteri kalau dia itu punya prestasi ya ini, melindungi para penjahat. Kok bisa-bisanya seorang Taufik ini penjahat, penyekap, terus penganiaya remaja di Bandung itu tidak boleh diperlakukan semena-mena, harus sesuai aturan supaya tidak melanggar HAM. Terus yang dilakukan itu apa Pak? Dia itu menyekap, menganiaya sampai cacat. Kok bisa-bisa seharusnya sampean itu mengusulkan harus ditindak tegas sesuai dengan apa yang dilakukannya. Itu baru benar. Ini suwe-suwe semua rakyat itu jadi penjahat kok Pak. Soalnya kalau jadi penjahat itu dilindungi. Gak suka aku. Menteri kok kayak gini. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya. Selamat datang kembali bersama kami di channel Pabrik News. Semoga saudaraku tetap diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah ruah. Saudaraku semuanya, sebelum kita menayangkan berita-berita yang sangat heboh di masyarakat kita ini, jangan lupa dukungannya untuk channel ini, channel Pabrik News, dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Semoga channel ini tetap bisa menayangkan berita-berita yang memberikan pengetahuan manfaat kepada masyarakat. Baiklah saudaraku semuanya, mari kita lanjutkan berita-berita yang lagi heboh. Lanjutkan beritanya berikut ini. Saya menyatakan, pertama, mohon hentikan narasi salah alas hukum internasional. Mendakwakan pelaku sipil dengan instrumen hukum untuk aparat negara sangat berbahaya bagi kepastian hukum korban. Oleh karena itu, saya mendesak Komisioner Komnas Perempuan, khususnya Saudari Sondang Friska Simanjuntak, jika benar menyatakan demikian, maka beserta jajaran Komnas Perempuan untuk segera melakukan reposisi narasi hukum secara total ke dalam kerangka kerja Konvensi CEDAW demi menjaga presisi dokumen akademik dan rekomendasi kelembagaan Komnas Perempuan. Pola asuh orang tua Taufik Hidayat benar-benar bikin miris banget. Salam APBN, ambil positif buang negatif, tonton videonya sampai habis. Gue nontonin podcastnya KDM sama bapaknya si Topik Gunting Bibir nih ya. Ini gue bener-bener miris banget waktu gue nonton podcastnya. Ini bapak orang tua ini punya anak 4 gitu, kalau gue gak salah ingat 4. Anak pertama meninggoy, anak yang kedua pemabuk, yang anak ketiga Topik hobinya gunting bibir sampai bikin pala orang benyenyeh belatungan. Anaknya yang keempat Ode karena demennya ngobat. Yang terakhir adalah sang ibu depresi. Ini maksud gue, pertama-tama gue mau bilang ke kalian para netizen, tolong banget, mohon banget, jangan dihujat bapaknya. Gua rasa sebagai gue yang masih memiliki hati nurani ya, dengan si bapak ini tidak ikutan depresi, itu aja udah hebat menurut gue ya. Itu udah sangat amat hebat. Dengan sang ayah masih bertahan hidup, gak melakukan hal aneh-aneh untuk dirinya, gak depres, itu aja menurut gue udah hebat. Tapi gue kurang setuju nih kalau misalkan ada netizen yang komen, jangan dihujat karena mereka juga baru pertama kali jadi orang tua. Oke, kalau anaknya 1, ini anaknya udah 4 gitu maksud gue. Tapi gue juga gak bisa menyalahkan. Gue sebagai anak psikologi juga
gue menyadari bahwa parenting itu tidak ada pelajarannya, parenting itu nggak ada sekolahnya. Jadi orang tua itu benar-benar berat dan harus memahami anak satu demi satu gitu. Nggak semua anak tuh nggak sama. Jadi cara pola asuh dan pola didiknya itu juga beda-beda. Cuman yang bikin gue benar-benar kaget waktu dengerin podcastnya KDM sama bapaknya Topik ini adalah si Topik ini dimanja karena ganteng. Ganteng. Iya, gue tahu bagi semua orang tua anak yang paling cantik dan paling ganteng itu adalah anak dia gitu ya kan. Gue paham. Tapi yang jelas gue mohon banget kalian para netizen tuh jangan hujat bapaknya, karena gue rasa dan gue yakin bapak ini juga nggak mau anak-anaknya menjadi seperti itu. Gak ada orang tua yang mau anaknya gagal. Gak ada orang tua yang mau anaknya jadi berandal, jadi pemabuk, jadi pemake, jadi bandel, jadi nakal dan gedenya bikin masalah sampai bisa gunting bibir orang gitu. Maksud gue kayak, ya gue juga bingung jelasinnya gimana ini gue. Dan yang bisa gue sampaikan ke kalian, pelajaran dari pola asuh orang tuanya Taufik ini gitu ya. Menurut gue, saran dari gue, advice dari gue adalah sebelum kalian memutuskan untuk menikah atau sebelum kalian memutuskan untuk punya anak gitu ya, yang perlu siap itu bukan cuma financial, tapi mentally stable juga, mental yang stabil. Lalu kalian harus mencari tahu bagaimana cara mendidik anak gitu loh. Untuk zaman sekarang ya, gue nggak tahu kalau zaman dulu mungkin buku-buku tentang parenting belum ada, mungkin podcast-podcast tentang parenting atau pengajaran tentang parenting itu belum sebanyak sekarang gitu ya. Cuman gue nggak tahu di zaman dulu seharusnya punya caranya tersendiri untuk memberitahu bagaimana cara pola asuh yang baik gitu ya, yang gue pikirin secara logika gitu. Tapi buat yang zaman sekarang, sebelum kalian memutuskan untuk punya anak, tolonglah kalian itu harus mentally stable gitu. Kalau financial oke lah bisa dicari bareng-bareng. Tapi kalau mental, kesiapan untuk menjadi orang tua, itu benar-benar gak bisa dicari. Itu cuma bisa dikulik dan cuma bisa kalian sendiri yang mengulik gitu. Apakah gue udah siap? Apakah gue benar-benar ingin memiliki anak? Anak seperti apa yang nantinya akan gue didik? Gue akan mendidik anak gue pola asuh yang seperti apa? Gue mau anak gue jadi yang kayak gimana dan segala macamnya. Cuman itu yang bisa gue sampaikan, karena gue bener-bener gak bisa menghujat atau gue gak bisa komentarin pola asuh orang tua Taufik Hidayat ini gitu, karena sudah terlanjur, sudah terjadi. Jadi gak bisa dikomentarin lagi gitu, cuman bisa jadi refleksi dan jadi pembelajaran aja buat kita semua, buat banyak orang gitu. Pak, mending gak usah keluar deh ya. Daripada keluar malah dihujat se-Indonesia. Menteri HAM PJ Taufik Hidayat jangan dihukum mati. Dia pasti khilaf. Kuwi bapakne sapa to? Gampang men ngomong dia pasti khilaf. Nyacati wong koyo ngono. Masa depan dekne wis rak ketok, masa depan wis kusam, wis buram. Kok gampang men sekelas Menteri HAM gebor ngomong dia pasti khilaf, jangan dihukum mati. Kepising aku Pak, kepising. Aduh, ini statement macam apa lagi? Setelah kemarin apa tuh yang Komnas HAM perempuan ya kan, sekarang malah Pak Menteri loh, ya kan? Taufik Hidayat jadi hukum mati katanya, dia pasti khilaf. Astaga, gak paham lagi gue, ya kan? Bukannya kalau orang khilaf itu kayak sekali, 2 kali khilaf gitu ya. Lah ini sampai 3 tahun, 2 tahun ya kan? Sampai 2 tahun dia khilaf tuh. Terus bagaimana dengan si korban? Bagaimana dengan si Yuvita? Hah? Kenapa dia tidak dibela? Kebebasannya dicabut ya kan? Kebebasannya hilang selama hampir 2 tahun. Pak Menteri kemana? Itu juga melanggar hak asasi manusia loh. Si pelaku ini, dia juga melanggar hak asasi manusia. Kenapa? Yang diomongin malah si Taufiknya jangan dihukum mati katanya, dia pasti khilaf. Aduh, makin lama gue makin frustasi guys. Raffi Ahmad baru mengirimkan uang 250 juta untuk sumbangan yang digalang oleh Hotman Paris untuk korban Sandra 3 tahun yang di Bandung, Adinda Jupita. Jadi uang yang terkumpul semuanya sudah hampir 2 miliar 500 juta. Saya menghimbau kepada para konglomerat lain, klien Hotman, ini sudah cukup. Jangan kirim lagi. Uang kalian nanti dicadangkan untuk
apabila ada lagi kasus-kasus yang membutuhkan bantuan atas korban-korban hak asasi manusia. Yang pasti, jangan sampai kalian sumbang untuk programnya Pigai Menteri HAM. Ya, Menteri HAM dalam hal ini cuek, yang dia pikirin hanyalah minta anggaran dari Komisi 3 DPR. Geningan eta menteri teh ngomongna kos kitu. Menteri Hak Asasi Manusia HAM wajib memastikan hak-hak dasar pelaku kejahatan tetap dihormati. Alah. Ente salah itu Pak Menteri. Aduh, maksudnya teh menghormati hak dasarna si Taufik, si manusia kecubung. Tersedih narajisting atuh. Iya, aduh aku mah bingungnya. Masa ya, bukan mah bersuara untuk korban, dia malah bersuara untuk pelakunya yang sudah ketahuan jahatnya, nauzubillah min dzalik. Kejahatan yang luar biasa ini. Malah halus tetap dilindungi hak-hak dasarnya cina. Hak dasar naon anu kitu. Dasar kampret. Dasar nu burung gitu. Aduh, itu mah hak dasar naon atuh kudu tetep dihormati telah menjelma bener mah nya. Ieu mah jelma bener atuh. Aduh Pak Menteri, ini orang ya pernah minta anggaran ratusan miliar. Tapi kelakuannya juga gitu, malah mendukung hak dasarnya orang jahat, bukan hak dasarnya korban. Anu geus jelas-jelas pengok segala rupa banget hancur. Ini masalah hak dasar manusia itu yang kayak gimana? Manusia yang seperti apa? Nah, manusia, dan dia mah bukan manusia si Topik mah tuh. Dia mah cikungunya. Cikungunya, dia mah perlu dibasmi. Bu, ibu geus modal can. Ibu mah geuning jiga anu kababang jambu batu ngomong teh. Dakon berekeng wae. Ya, Komnas Perempuannya nepi ka kot kitu eta nyarita eueuh picontoeunana. Jadi penyiksaan menurut ibu kumaha? Geus eueuh sukuna 2. Eueuh leungeunna 2. Atau emang sirahna geus eueuh sabelah? Atau memang lamun geus eueuh ginjalan atau eueuh jantungan geus dijual kitu? Modar meureun ngaranna, Bu. Ibu teh seorang terpelajar, ibu teh seorang menteri. Jadi, mun ibu bade calangap teh nyarios teh dipilter, Bu, dipilter. Ini kasus teh lagi hot-hotnya, lagi panas-panasnya, lagi jadi topik nomor 1 di Indonesia. Seluruh Indonesia tersakiti dengan kejadian ini. Ari ibu nyarios teu disaring, teu dipilter. Erek atuh dipilter ku kain kapan? Sugane bener bersih. Ibu, saya paham apa maksud dari pembicaraan ibu. Jadi kasus ini teh belum termasuk standar di PBB, Bu-nya abg apal. Jadi ibu meminta visum berlapis-lapis berkali-kali supaya si kasusnya teh lebih berat lagi nanti yang ditimpakan kasih babi Taufik teh. Karena perlakuan si Taufik teh sudah benar-benar membuat bukan cuma terluka, tapi bikin manusia itu si tetehnya disabilitas. Tapi kan ibu teh seorang menteri Komnas HAM perempuan. Jadi kuduna teh ucapan ibu teh entong jika konten kreator make hook. Jadi nya memeh ngajelaskeun teh kuduna mah ibu teh ngucapkeun heula ikut berduka ke korban. Jeung asa tekedah nyanyanak standar di PBB da kejadian lagi di Indonesia. Jadi nganggo standar hukum Indonesia yang akhirnya statement ibu itu melukai hati banyak orang termasuk keluarga korban. Matakna ibu teh ulah dapur ucap sebagai sebuah kasus penyiksaan dalam definisi konvensi anti penyiksaan. Dalam Iya, saudara, pernyataan Komnas HAM ini benar-benar mencederai akal sehat, ya. Dia mengatakan bahwa apa yang dialami oleh YTR di Bandung itu belum masuk klasifikasi penyiksaan, sebab menurut Komnas HAM itu tidak ada niat dari si pelaku, yaitu Taufik Hidayat, untuk melakukan penyiksaan yang membuat si korban menderita. Pertanyaan saya simpel. Sebagai komisioner yang digaji dari pajak rakyat, apakah Anda tidak bisa membaca kasus ini? Sudah jelas dikatakan oleh penyidik, bertahun-tahun lamanya Taufik Hidayat menyekap dan menyiksa perempuan yang berinisial YTR ini, hingga wajahnya tidak berbentuk sama sekali. Bahkan saya sangat ingat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ketika ingin menjenguk itu tidak berani menatap wajahnya. Mengapa? Apa yang dikatakan oleh Kang Deddy? Dia tidak sanggup menatap wajahnya. Mengapa? Karena wajahnya sudah terlalu rusak.
Bahkan bukan hanya wajah, di bagian tangan, kaki, di sekujur tubuhnya. Tanda-tanda penyiksaan itu sangat nyata dan terang benderang. Dan di saat yang sama, Anda sebagai komisioner hak asasi manusia, lembaga negara resmi yang digaji dari pajak rakyat Indonesia, Anda justru tutup mata. Apakah karena korban dalam kejadian naas ini adalah rakyat kecil sehingga Komnas HAM menutup mata dan mengatakan, oh ini bukan penyiksaan, tidak ada niat dari Taufik Hidayat untuk membuat si korban menderita. Nauzubillahi min salik. Halo Menteri HAM, apakah ini tidak melanggar HAM? Apakah menembak begal doang yang melanggar HAM? Yang kayak gini tidak? Ya giliran anak sekolah ditampilin gurunya disebut penyiksaan. Giliran anak sekolah dimasukkan ke barak militer disebut penyiksaan. Yang kayak gini tidak disebut penyiksaan. Halo. Dia bilang dalam hal ini jangan menyalahkan korban. Harusnya kita fokus kepada pelaku. Yang menyalahkan korban siapa, Ibu? Iya, dia bilang begitu ya. Kita mah cuma menyalahkan lampu, Ibu. Kalau gelap, menyalahkan lampu. Tidak menyalahkan korban. Anak pertama meninggal karena sakit. Anak kedua pemabok dan onar, suka bikin onar. Anak ketiga menyiksa dan menyekap perempuan sampai mukanya hancur ya, nggak berbentuk ya. Yang keempat mati karena OD. Terakhir istri meninggal karena depresi. Lalu Anda menyalahkan lingkungan. Pertanyaannya, peran kamu sebagai seorang ayah di mana? Ya, jangan menyalahkan lingkungan. Kalau kamu cuman taunya bikin anak aja. Itulah sebabnya laki-laki kalau cuman tahu bikin anak, lebih baik jangan menikah. Karena ketika kamu mengambil keputusan punya anak, kamu juga harus menjalankan peran kamu dalam mendidik anak-anak kamu. Tidak semerta-merta semua diserahkan kepada istri. Akhirnya istri apa? Nggak mampu, depresi dan meninggal. Ya, jadi sebagai seorang laki-laki, putuskan. Jika kamu ingin menikah dan memiliki anak, pikirkan lebih dulu apakah kamu sudah layak untuk menjadi seorang ayah yang bisa bertanggung jawab dan menjalankan peranmu sebagai seorang ayah dalam mendidik dan memberikan contoh yang baik untuk anak-anakmu. Agak lainnya emang ibu ini ya, Ketua Komnas HAM Perempuan bilang kasus Yupita itu belum termasuk kategori penyiksaan yang fatal. Maksudnya gimana Bu ya? Sekarang gini deh, kalau misalkan kasus ini nih yang dialami oleh Yupita menimpa anak ibu, kira-kira ibu itu bakal ngomong kayak gimana ya? Setelah anak ibu mengalami cacat permanen seperti itu, bibirnya hilang, matanya dua-duanya buta, kepalanya penuh nanah, kakinya terluka juga, terancam lumpuh. Belum termasuk kategori penyiksaan yang fatal menurut PBB. Agak lain emang ibu ini ya. Kok bisa-bisanya gitu Bu ngomong kayak gitu? Warga Indonesia tuh sekarang lagi bergejolak Bu ya. Lagi menunggu keputusan majelis hakim, hukuman seperti apa yang akan dijatuhkan kepada Taufik Hidayat. Kok ibu terkesan malah cuek gitu ya, menyikapi kasus ini. Terkesan seperti ini tuh nggak terjadi apa-apa gitu. Ini tuh hal yang wajar seolah-olah ya, ibu itu berpikir seperti itu.